pembahasan bahasa Indonesia kali ini kita akan mencari bagaimana kita menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, sebelum kita mencari ide pokok dalam suatu paragraf, kita harus tahu dulu apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat, dan apa itu paragraf. Oke, huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang biasa disebut juga dengan abjad. Contoh, A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Nah, sedangkan kata adalah kumpulan huruf-huruf. Contoh, kata perahu. Coba kita hitung, ada berapa huruf ya dalam kata perahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kata perahu memiliki 6 huruf. Nah, sedangkan kalimat adalah kumpulan beberapa kata. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Nah, selain kumpulan dari beberapa kata, kalimat juga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini ciri-ciri sebuah kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Nah, sekarang coba kita hitung ada berapa kata dalam kalimat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 kata dari kalimat yang ada pada video ini. Jadi, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, ciri-cirinya, kalimat pada awal paragraf itu dibuat menjorok ke dalam atau diberi spasi sebanyak 4-5 ketukan. Nah, nama lain dari paragraf ialah alinea. Jadi, kalau misalnya kalian mendengar alinea 1, alinea 2, atau alinea pertama, alinea kedua, kalian jangan bingung ya, karena alinea dan paragraf itu memiliki makna yang sama. Nah, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, ciri kalimat utama itu biasanya berisi suatu permasalahan atau informasi yang dapat dijelaskan secara rinci atau secara detail. Sedangkan ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan suatu permasalahan atau informasi dan terdiri dari 2 kalimat atau lebih kalimat. Tadi kita sudah mempelajari apa itu huruf, kata, kalimat, paragraf. Nah, sekarang kita lihat contoh paragraf. Tadi ciri paragraf itu apa? Pada awal paragrafnya itu terdapat kalimat yang dibuat menjorok sebanyak 4-5 ketukan. Nah, di sini ya, lihat. Saat mulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Nah, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Nah, ini terdapat informasi penting nih. Berarti ini ciri apa? Kalimat utama atau kalimat penjelas? Nah, sekarang kita coba baca dulu kalimat selanjutnya. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan. Nah, sudah paham belum sampai sini? Belum? Oke. Nah, jadi pada kalimat awal, pada paragraf pertama ini, itu ada kalimat seperti ini. Saat mulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara. Nah, berarti kan ini suatu permasalahan. Ya, permasalahan bahwa manusia itu memikirkan cara bagaimana caranya mereka untuk menyeberangi atau dapat menyeberangi lautan. Nah, pada kalimat berikutnya itu dijelaskan kenapa mereka ingin menyeberangi lautan. Karena mereka belum pernah menjelajahi tempat-tempat, atau mereka ingin tahu tempat-tempat yang belum pernah mereka jelajahi. Makanya mereka ingin membuat perahu untuk mengarungi lautan. Itu berarti mana kalimat utamanya? Ya, benar. Ini kalimat utama. Sedangkan
Kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah good, kalimat penjelas. Sampai sini paham belum? Kalau belum paham, kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, di sana perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar kano, ya. Jadi masih sederhana. Dari apa? Dari batang pohon, ya, yang mana bagian tengah-tengahnya itu dilubangi sampai berbentuk seperti perahu. Nah, coba tadi kan ciri paragraf itu di dalamnya terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama cirinya apa? Berisi suatu permasalahan atau informasi. Nah, coba kita lihat kalimat pertamanya. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Nah, kira-kira ini informasi atau permasalahannya? Informasi. Nah, berarti kalau misalnya berisi informasi, ada penjelasannya. Ada penjelasan secara rincinya atau secara detailnya. Apa? Kita lihat kalimat kedua. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Nah, ternyata masih ada penjelasannya lagi. Kalimat berikutnya, bentuk kano masih sangat sederhana. Nah, tidak hanya cukup sampai di situ, ada penjelasannya lagi. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Dan terakhir, pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Berarti, mana yang kalimat utama pada paragraf kedua? Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Ini adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat berikutnya artinya apa? Good. Kalimat penjelas. Sampai sini paham? Jadi kalau ada kalimat yang berisi permasalahan atau informasi, itu adalah ciri kalimat utama. Sedangkan kalimat yang menjelaskan suatu permasalahan atau informasi disebut kalimat penjelas. Nah, biasanya, diingat, ini penting. Biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf, ya. Sampai sini paham? Jadi pada teks yang ada pada video ini ada berapa paragraf? Good. Ada 2 paragraf. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin mencari tahu ide pokok dalam suatu paragraf, maka cara pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah ya.